Siti Haji, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan memaparkan penerapan budaya politik pada SD 4 Tanah Jambu Air. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang yang sederhana ini. Selawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan sampai pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama sekali, penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tanah Jambu Air beserta Ibu Wakil, dan kepada calon guru penggerak kita hari ini, yaitu angkatan 11. Dan penghormatan saya kepada guru-guru yang mengikuti acara ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkanlah saya menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, dan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sejenak. Acara yang ketiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tanah Jambu Air. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur kita sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini
kita berkumpul di ruangan yang sangat sederhana ini untuk acara guru penggerak. Dan tidak lupa pula selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan kepada Nabi kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahli dan sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang telah berhadir dan para dewan guru. Pada pagi hari ini kita di sini berkumpul untuk melaksanakan acara guru penggerak. Tujuan pertama adalah calon guru penggerak untuk menggerakkan pendidikan di sekolah. Kemudian untuk menghasilkan suasana yang aktif di sekolah, untuk menciptakan lingkungan sekolah positif, dan untuk menciptakan suasana yang harmonis dan menggerakkan pendidikan di SD 4 Tanah Jambu Air. Ibu bangga pada Ibu Ti Haji selaku calon guru penggerak pada angkatan ke-11. Kemudian saya sangat berterima kasih kepada beliau yang begitu antusias untuk melaksanakan kegiatan ini. Saya mohon kepada guru-guru lain mau mengikuti jejak Ibu Ti Haji untuk menggerakkan SD 4 Tanah Jambu Air ini. Kemudian lagi saya mohon kepada ibu-ibu yang telah berhadir ini bisa menjadi motivasi untuk kedepannya. Dan hanya inilah yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, inti budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita angkatan 11 yaitu Ibu Ti Haji. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya angkatan dan calon guru penggerak dari angkatan 11. Saya akan memaparkan aksi nyata yaitu budaya positif. Sebelum kita melanjutkan dalam acara, di sini saya sedang menyiapkan es breaking ya untuk menghangatkan lokal atau membuat penyegaran sebentar ya. Saya ada menyediakan 3 macam buah. Jika saya bilang apel, berarti ibu-ibu menepuk tangan 1 kali. Jika saya bilang nanas, ibu-ibu menepuk tangan 2 kali. Dan jika saya bilang jeruk, ibu menepuk tangan 3
Dah, kita lanjut. Kita mulai ya. Siap ibu-ibu? Siap. Iya. 1, 2, 3, panas. 1, 2, 3, apel. 1, 2, 3, jeruk. 1, 2, 3, apel panas. Iya, terima kasih ibu, semangat sekali hari ini. Baik, penghormatan saya kepada ibu kepala sekolah yang telah mendukung saya, dan penghormatan saya kepada ibu dewan guru yang telah menjadi rekan sejawat saya dalam saya bekerja selama 18 tahun. Saya sangat berterima kasih dengan saya lewat di lulusan Jalan Bergerak Angkatan 11 dengan dukungan ibu bapak yang ada di SD 4 Tanah Jambuai. Baik, sekarang kita memasuki dalam acara yaitu penerapan budaya positif. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada nggak yang tahu apa arti budaya positif? Ibu Leli, gimana Bu Leli? Silakan Bu. Menurut saya budaya positif adalah nilai-nilai atau hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di rumah, atau dimanapun kita berada. Itu menurut kebiasaan yang baik, seperti memberi salam, berdoa sebelum makan atau sebelum memulai pelajaran, dan hal-hal baik lainnya. Iya, terima kasih Bu Leli. Berarti arti daripada budaya positif itu yaitu nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid. Setuju nggak? Setuju. Berarti dalam poin di sini kita dalam membahas budaya positif itu berpihak pada siapa Bu? Pada murid. Ya, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif ini ada beberapa. Ada yang tahu di antara ibu-ibu? Ada nggak? Mungkin ibu moderator mau menjawab? Silakan Bu. Konsep inti budaya positif diantaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga realisasi. Ya, terima kasih kepada Ibu Norma yang telah memberikan beberapa poin-poin dalam inti konsep positif Bu Norma ya. Iya, menurut saya di sini konsep inti budaya positif cukup banyak, yaitu perubahan paradigma belajar yang terjadi pada siswa kita. Bagi kita sekarang sudah merdeka belajar. Di sini kita akan menggerakkan siswa paradigma cara baru kita. Jangan punya lama lagi. Contohnya, kita membuat disiplin dan nilai-nilai kebajikan beserta kebutuhan manusia, ya, yaitu ada motivasi manusia, posisi kontrol dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, coba ibu bapak, kita belajar dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu peserta didik belajarnya berkebutuhannya terhadap perkembangan sesuai dengan teori psikologi yang modern dan mewujudkan profil Pancasila. Apapun cara kita belajar dan mengajar, kita harus membawa peserta didik dalam profil Pancasila. Setuju nggak? Ini miskonsepsi tentang teori kontrol bahwa
berarti menuntun. Kalau kita menuntut, siswa tersebut harus bisa kita paksakan berarti. Kalau menuntun, secara kita berteman ataupun secara kita sebagai manajer seorang guru, kita harus membawa siswa tersebut ke dalam menuntut ilmu. Secara pelan-pelan, secara kita sambil bermain, siswa tersebut tidak kita paksakan untuk harus bisa, tetapi dengan cara menuntun siswa tersebut bisa. Ya, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Coba kita perhatikan cara kita, cara yang sama dan cara kita yang berbeda. Di sini cara yang sama, semua orang melihat yang sama, sedangkan yang berbeda, setiap orang memiliki gambar berbeda. Kita manusia di sini kan berbeda-beda, berbeda orang, berbeda pendapat. Ya nggak Bu? Iya. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tapi kalau dalam hal yang berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apapun yang kita paksakan, tidak akan terjadi hal yang sama kalau sesama manusia. Dan perilaku buruk dilihat dari segi kesalahan, itu hal yang sama. Tetapi hal yang berbeda, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ya, disiplin positif. Ada nggak yang tahu di antara ibu-ibu apa arti itu disiplin positif? Ada nggak? Ada yang ingin mencoba? Disiplin positif itu berdasarkan dari bahasa, dari kata apa, Bu? Disiplin Bahasa Inggris ya. bahasa Inggris menurut Bu Lelia. Gimana yang lain? Gimana yang lain ada? Ya, yang artinya itu disiplin itu apa artinya? Tepat waktu. Iya, Tanggung jawab. iya. Bagus Bu. Di sekolah kita sudah disiplin belum Bu? Insya Allah disiplin. Disiplin. Dengan ada budaya positif kita, semoga lebih disiplin lagi Bu ya. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa mengharap imbalan ataupun ancaman dan hukuman. Setiap kita membuat disiplin kepada murid, kita jangan memberikan dia hukuman dan jangan mengharap dia imbalan. Apa nanti akan dibawa? Nggak ada, jangan kita harap yang itu ya. Berarti SD 4 ini kita akan memajukan untuk budaya positif ke depan yang lebih disiplin Bu ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan berbahan perilaku ke arah yang lebih baik dan maju. Dan di sini ada juga nilai-nilai kebajikan yang tergolong dalam budaya positif. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya Bu, profil Pancasila itu yang terutama dalam budaya positif Bu. Itu selalu kita terapkan dalam budaya positif. Yang kedua, program. Selalu kita ciptakan program. Kalau seandainya kita tidak menciptakan program, maka tidak terjadi segala sesuatu. Perencanaan dimulai dari apa Bu? Program.
berbicara dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik kepada diri sendiri. Itu yang dinamakan keterampilan hidup. Dalam budaya positif, nilai-nilai kebaikannya ada 3, Bu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, program. Dan ketiga, keterampilan hidup. Itu harus kita jalankan kepada peserta didik kita. Iya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, Bu. Kebutuhan dasar manusia ini tidak sama, Bu, karena kita makhluk Allah yang paling sempurna. Lain orang, lain pendapatnya, Bu ya. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama nggak, Bu? Pendapat Ibu sama pendapat saya sama nggak? Tidak. Berarti kita berbeda-beda. Dari berbeda-beda pendapat kita gabungkan jadi satu, sehingga terbangunlah budaya positif di SD 4 Tanah Jambu Air. Nah, Bu, di sini ada 5 kebutuhan manusia. Semua kita lihat pandangan siswa-siswa kita sangat berbeda-beda, Bu ya. Ada tingkah lakunya yang kurang sopan, ada tingkah lakunya yang sangat lemah lembut. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa yang kita butuhkan, Bu? Iya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, iya, dan kesehatan. Yang kedua, rasa kasih sayang yang diterima. Kalau kita tidak memberikan kasih sayang kepada peserta didik kita, maka peserta didik itu pun tidak menyayangi kita. Itu yang dinamakan, itu yang dibutuhkan oleh siswa-siswa kita, baik di rumah maupun di sekolah, membutuhkan kasih sayang seorang guru. Ya, Bu ya. Di sini lagi penguasaan, Bu. Penguasaan yaitu harga diri dia, keinginan untuk dianggap bahwa kita menghormati dia, menyayangi dia. Dia sudah merasa bahwa saya bisa disayang oleh ibu guru. Semakin kita sayang, semakin dia lengket sama kita. Semakin kita sayang, semakin dia membawa ke dalam profil Pancasila, yaitu pendidikan yang membawa siswa ke dalam budaya positif beserta disiplin. Ya, yang selanjutnya kebebasan, Bu. Kebebasan, siswa itu kita beri kebebasan supaya dia bisa mencari sendiri bahan-bahan apa atau pelajaran-pelajaran apa, di manakah siswa itu yang tidak mampu. Karena persoalan tadi kita berbeda-beda. Hari ini mungkin si A bisa matematika, si B belum tentu dia bisa matematika. Disitulah kita memberi kepada siswa kebebasan dan kesenangan. Siswa itu harus kita membuat dia senang. Kira-kira hari ini ada salah satu siswa wajahnya bengong, Bu ya, wajahnya tidak ceria, tetapi dengan kehadiran kita di sekolah, seorang guru yang terbawa ke dalam profil Pancasila, kita harus tanya sama siswa, ada masalah apa? Tapi jangan kita tanya di depan orang banyak. Kita bawa dia ke tempat khusus ya. Ada masalah apa? Mungkin tidak ada jajan ataupun belum makan pagi. Nah, berarti kita harus membawa dia ke dalam perasaan senang, Bu. Ya, disinilah harus kita terapkan budaya positif.
positif. Motivasi perilaku manusia Bu ada 3. Yang pertama, menghindari keyakinannya ataupun hukuman. Kita jangan memberi siswa hukuman jika dia salah, tetapi kita harus memberikan pertanyaan ataupun bahasa-bahasa yang cantik supaya siswa tersebut mau mengungkapkan kesalahannya. Selanjutnya, untuk mendapat imbalan ataupun penghargaan sama orang lain, itu sama kita jangan terjadi, karena sama guru adalah pahlawan tanpa jasa ya Bu ya. Ya, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayakan. Hukuman di sini ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak direncanakan, tiba-tiba jadi hukuman. Kalau hukuman itu belum kita rencanakan Bu ya. Tetapi kalau misalnya siswa terlambat datang, 1 kali kita maafkan, 2, 3, mungkin sudah ada sanksinya. Tapi kita seorang guru jangan memberikan hukuman. Kita seorang guru harus ada posisi kontrolnya Bu ya, sebagai teman, sebagai manajer, dan sebagai guru ya. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Dari hukuman tadi, dari frekuensi tadi, konstitusi tadi, terjadilah restitusi. Di restitusi tersebut kita memperbaiki siswa-siswa tersebut dengan cara segitiga restitusi. Ini 5 posisi kontrol bagi guru Bu. Kita seorang guru harus memiliki 5 posisi kontrol Bu dalam budaya positif. Alhamdulillah di SD 4 sudah ada semua? Sudah, alhamdulillah. Yang pertama, hukum pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang paling kuat di antara tersebut yaitu manajer Bu. Kita seorang guru adalah manajer. Teman sangat kuat juga bagi siswa. Yang pertama kita sebagai guru, yang kedua kita menjadi teman siswa-siswa tersebut supaya anak-anak dapat menyukai kita dan memberikan kasih sayang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Pemantau, kita selalu memantau siswa tersebut bagaimana gerak-geriknya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai seragam sehari-hari. Di sini penghukum, kita suruh dia membersihkan WC, lalu membuat rasa bersalah. Tidak sayang kamu melihat diri kamu jika kena hukuman selalu. Pasti kita tanya Bu ya sama siswa tersebut ya. Setelah memberi sanksinya, kita tanya sama siswa tersebut, selalu kamu tidak memakai seragam sesuai, berarti tidak mematuhi peraturan ataupun disiplin sekolah Bu ya. Iya, contoh penerapan 5 posisi kontrol itu teman. Ya, kita berperan sebagai teman Bu. Kita seorang guru harus berperan sebagai teman dengan siswa. Kita berperan sebagai teman di sini contohnya Bu ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali lagi, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Bahasa kita sopan Bu ya, sama anak-anak. Ya, pemantau, contoh daripada pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pulang ke rumah, ganti bajumu ya. Itu pemantau. Kita peringatkan siswa. Selanjutnya manajer.
Ya, itu yang paling kuat Bu. Peran kita di sekolah paling kuat itu manajer. Dalam manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, di sini keyakinan kelas. Ini insya Allah semua kelas sudah berjalan keyakinan kelas di SD 4. Siswa mematuhi peraturan yang sudah kita tetapkan. Yaitu kalau keyakinan kelas berbeda Kak dengan peraturan Bu? Pasti beda Bu ya? Kalau keyakinan kelas berarti kita sepakati sama anak-anak. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang selanjutnya berarti kita di sini disiplin jam masuk, disiplin jam istirahat. Bukunya harus poin masing-masing Bu. Misalnya buku jangan dicampur-campur, matematik sama matematik, IPA sama IPA. Itu sudah termasuk keyakinan kelas. Sedangkan peraturan beda Bu. Peraturan itu misalnya sudah kita tentukan bahwa di dalam kelas harus buka sepatu. Itu sudah peraturan. Ataupun baju seragam. Hari ini hari Rabu harus pakai baju pramuka. Itu peraturan. Iya. Iya, di sini pembentukan keyakinan kelas Bu ada 6 Bu ya. Di sini bersifat asram, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikitnya agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, untuk ke depan kan kita harus menempel setiap kelas, kita harus membuat keyakinan kelas Bu, supaya budaya positif yang ada di SD 4 berjalan dengan lancar ya. Inilah bentuk cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti kita harus memperbaiki, memanggil siswa-siswa tersebut, kita bicarakan atau konfirmasi, berkolaborasi dengan siswa tersebut, apa kesalahannya dan apakah dia akan mau memperbaikinya, bagaimana caranya. Kita harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi dan menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan berarti masalah-masalah yang sudah kita lakukan tadi, perbaiki tadi, dia akan diselesaikan secara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini Bu, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berarti di siswa tersebut jika dia membuat masalah, dia dapat menyelesaikan secara baik-baik dan dia merasakan ada tanggung jawab pada dirinya sendiri. Dia sudah mandiri. Jangan guru selalu yang menyelesaikan, tapi siswa tersebut dengan bimbingan kita tadi, dengan ada budaya positif kita tadi, dengan ada keyakinan kelas kita tadi, kita dapat menyelesaikan siswa-siswa yang ada permasalahannya. Misalnya mengolok-olok teman, mengejek-ejek teman, kita kan harus memperbaiki siswa tersebut dengan kita berkolaborasi ataupun berkompromi ataupun kita berdiskusi dengan siswa tersebut. Di sini menstabilkan identitas Bu. Identitas yang kita stabilkan yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran.
Ya, dibagi atas 5 Bu. Menstabilkan. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Semua kita manusia ada kesalahannya Bu ya, apalagi anak-anak. Dan tidak ada manusia yang sempurna Bu. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangan. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu Bu. Sama kita Bu ya. Di sini Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahannya. Kita jangan menyalahkan satu siswa, tetapi kita panggil kedua-duanya yang menghadapi masalah, kita selesaikan. Kita dalam budaya positif ini tidak ada menyalahkan, tetapi memperbaiki dengan cara segitiga restitusi yang berfungsi tadi 5 posisi kontrol kita. Kita berperan dalam posisi budaya ini dan selalu kita berperan seorang pendidik kita seorang guru, yaitu sebagai manajer dan teman Bu. Itu kalau menurut saya. Setuju nggak Bu? Setuju. Jadi selanjutnya, validasi tindakan yang salah Bu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, di sini kita menanya yang pertama, alasan apa yang siswa tadi lakukan sehingga terjadi permasalahan. Padahal di sini kita harus dapat melakukan hal-hal yang baik untuk memperbaiki kesalahan siswa tersebut. Ya, di sini juga kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Sekarang siswa Bu, dia membuat masalah, pasti ada hal ataupun yang ingin dia pertahankan. Bahkan kita Bu ataupun siswa tak pernah mau kalah jika masalahnya tidak tuntas Bu ya, pasti ingin menang sendiri. Disitulah kita ambil satu kesimpulan, dengan permasalahan segitiga restitusi kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, baik antara siswa maupun di antara guru. Dalam budaya positif ini kita jangan menyalahkan Bu. Kita harus saling menghormati dan menyayangi sesama guru dan menyayangi sesama siswa. Ini menanyakan keyakinan. Dari permasalahan tadi kita akan memperbaiki masalah yang sudah fatal. Dengan adanya menanyakan keyakinan, maka segala masalah, segala permasalahan akan terselesaikan dengan hasil kolaborasi antara guru dengan murid. Di dalam kolaborasi ini Bu, kita membutuhkan itu kedisiplinan kelas, keyakinan kelas yang dihasilkan dalam budaya positif. Di sini sudah ada semuanya tercantum. Dalam posisi kontrol tadi, kita memiliki 5 Bu ya. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sedangkan yang saya bilang tadi, kita berperan sebagai manajer. Tapi dalam manajer ini kita berperan juga sebagai teman. Menurut ibu-ibu, temannya bagaimana Bu ya? Teman dalam pendidikan ataupun teman dalam bermain? Dalam pendidikan. Berarti teman ini bisa juga kita bawa sambil bermain mendapat pendidikan. Udah sinkron
ya antara teman dan pendidikan. Kita seorang guru yang bernama sebagai manajer, berarti kita manajer di sini bertanggung jawab penuh kepada siswa, baik dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Kita seorang guru harus menjaga nama baik sekolah yang terutama, kedua menjaga kedisiplinan yang sudah terjadi di sekolah. Kita akan membawa maju bukannya mundur untuk menggerakkan sesuatu pendidikan yang berjalan dengan lancar untuk membangun generasi-generasi penerus. Selanjutnya, ada nggak yang mau bertanya di antara kita semua bagaimana yang dinamakan budaya positif, bagaimana yang dinamakan dengan disiplin, dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah secara segitiga restitusi? Nah, kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Kalau tidak, kita akan menjawab secara bersama-sama. Ada Bu? Silakan. Iya, Bu Murni silakan. Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Apa perbedaan Hukuman dengan konsekuensi ya? Gini, kalau hukuman Bu, berarti kalau siswa tersebut salah, kita memberi hukuman. Arti daripada hukuman itu memberikan sanksi kepada siswa tersebut, baik berat maupun tidak berat. Tetapi kita dalam sekolah jangan memberikan hukuman ya, tapi dengan cara lain, ya mengingat atau memberikan solusi yang baik dari hasil budaya positif tadi. Sedangkan konsekuensi Bu, terencananya atau yang disepakati peraturan yang akan dia lakukan. Contoh tadi, hari Senin kita memakai baju merah putih. Nah, terus dalam sekolah ya, kaos kaki putih, memakai topi. Tetapi dia tidak melakukan itu. Mungkin dia memakai baju pramuka. Itu sudah melanggar hukuman. Sedangkan konsekuensi tadi, kesepakatan atau peraturan yang sudah kita buat, pasti siswa tersebut tidak melakukan apa-apa yang sudah disepakati di sekolah kita. Itu Bu. Ada lagi? Mungkin saya ingin menambahkan sedikit, seperti contoh kecil di rumah kita juga memiliki anak ya. Misalnya anak setiap sore pasti ada waktu bermain ya. Iya, Bu. Ini misalnya kita jatahkan untuk dia, kamu bangun tidur istirahat dari jam 2 ke jam 3, jam 4 kamu harus belajar. Ternyata di jam belajar dia melanggar, tidak belajar. Nah, mungkin konsekuensinya karena dia tidak belajar, dia harus belajar. Berarti sore ini dia tidak boleh keluar dengan teman-temannya. Itu menurut saya ya, dari sisi hukuman dan konsekuensi. Berarti konsekuensinya dia harus belajar, tidak boleh keluar pada sore ini. Dan mungkin contoh kecil, misalnya seorang anak menumpahkan air. Hukumannya atau konsekuensinya yang harus dia lakukan, dia harus membersihkan air tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu Leli, tambahan yang sangat menarik Bu ya, yang sangat membawa kita dengan menyelesaikan suatu masalah. Ada lagi Bu, misalnya mungkin di sekolah-sekolah kita dalam menerapkan budaya positif ini masih ada yang ketinggalan ataupun sudah menstabilkan kondisi, bagaimana Bu? Ada? Ataupun bagaimana cara kita ke depan dengan kita bergabung, kita bergerak supaya SD kita berjalan dengan baik?
boleh memberikan pendapat di sini. Oh Bu, saya ingin SD kita maju dengan cara begini. Boleh, silakan. Ada? Sedikit Bu ya. Iya, boleh. Silakan Bu. Dalam permasalahan Ibu ada menyingkungkan beda antara peraturan dengan Keyakinan kelas. peraturan dengan kesepakatan dalam kelas. Iya. Ini Bu tanya sedikit Bu ya. Iya. Kalau kesepakatan dalam kelas itu misalnya kita kan apa ya, anak-anak kan sudah belajar, udah apa kesenangan atau belajar membaca atau mencermati kan. Boleh kita di dalam belajar itu Bu, kita kan ada bernyanyi sedikit Bu. Itu kan kesepakatan dalam kelas. Bagaimana tuh Bu? Breaking Bu, harus kita buat Bu supaya siswa tersebut harus semangat, nggak ngantuk dia. Dengan kita membuat breaking, dia suasananya cerah Bu. Iya. Saya dari beberapa hari ini melihat kondisi kelas 2 berapa di bulan ini? 2B ya. 2B. Saya berjalan dari kantor ke kelas 3. Saya lihat Ibu Leli sudah oke, apalagi dia seorang guru penggerak angkatan 7 Bu ya. 7 oke, dia sudah mantap. Saya pun akan mengikut jejak Bu Leli. Iya. Berarti bisa Bu ya, Iya. menurut kita wali kelas ya, misalnya membawa kedisiplinan kelas ya, gitu ya. Iya Bu, karena kita kalau ada membuat satu keyakinan kelas, kita sangat sangat mantap dalam mengatur kelas. Kalau peraturan-peraturan yang kita buat mungkin terlalu berat untuk anak-anak, kecuali di dalam bidang piket ataupun baju seragam. Kalau peraturan yang lain berat mungkin dibawa. Tapi dengan ada keyakinan jelas, dia dapat mengingat dirinya sendiri. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Kan tadi yang mengingat. Waktu dia membuang sampah sembarangan, berarti dia udah ada kesepakatan kelas sama kita. Langsung dia ambil dan membuang pada tempatnya Bu. Kebiasaan ya. Iya. Kita sekarang pun bermain bersama anak-anak ya. Kembali speaking lagi sekarang biar nggak tegang bukti. Boleh breaking sekarang ya. Kira-kira ada yang mau menyumbang breakingnya? Speakingnya Ya, ya. boleh Bu. Bangun semua. Oke. Ikutin ya. Ya. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri kanan kiri. Saya juga tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang. Saya juga tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah atas bawah. Saya juga tahu. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek panjang pendek. Saya juga tahu. Oke Ya. kita lakukan Lebih semangat kita ya. Semangat hari ini. Iya, alhamdulillah sampai hari ini kita telah berkolaborasi masalah budaya positif. Dalam budaya positif kita sudah tahu yaitu nilai-nilai ataupun kebiasaan yang diterapkan berpihak pada murid, Bu ya. Di SD kita insya Allah sudah berjalan budaya positifnya semenjak angkatan 7 Bu Leli ya. Sekarang saya lanjut dengan angkatan 11, calon guru penggerak angkatan 11. Berarti kita di sini sama-sama membangun suasana ataupun suasana yang harmonis untuk membangun budaya positif yang ada di SD 4.
terutama sekali disiplin siswa dalam dia berkehadiran. Alhamdulillah sampai di sini berarti posisi kontrolnya 5 posisi kontrolnya kita sudah tahu, dan budaya positif, arti daripada budaya positif kita sudah tahu, kedisiplinan sudah berjalan, dan permasalahan yang terjadi pada siswa akan kita selesaikan secara segitiga resolusi. Segala masalah yang ada di SD 4 insya Allah akan terselesaikan dengan segitiga restitusi. Setuju nggak Bu? Alhamdulillah. Berarti sampai di sini paparan dari budaya positif yang sudah saya rancangkan semenjak saya masuk dalam angkatan calon penggerak angkatan 11, yaitu pada bulan 5 jika nggak salah saya, sampai sekarang saya insya Allah sudah melihat ada perkembangan di SD 4 dengan baik. Alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah mendukung saya, dan saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu bapak guru beserta rekan sejawat saya yang sudah juga mendukung saya dalam melaksanakan tugas dan menjalankan budaya positif yang ada di SD 4 Tanah Jambuain. Alhamdulillah, beribu-ribu terima kasih saya mengucapkan kepada yang telah mendukung saya, dan saya sangat berterima kasih juga kepada Ibu Fasil yang selalu membimbing saya, yaitu Ibu Mulyati SPD yang berasal dari Aceh Timur, yang selalu membina saya dalam membangun suasana dalam guru penggerak, dan yang saya berterima kasih lagi kepada Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Nur Hayati yang berdasarkan dari Aceh Utara, yang telah membina saya juga, membimbing saya dalam menyelesaikan tugas penggerak. Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali kelas 2B. Di sini pada hari ini saya sangat senang tadi mendengarkan pemaparan dari teman kita Ibu Ti Haji, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga membawa perubahan dan kebaikan dalam lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pada calon guru penggerak kita Bu Ti Haji yang telah memaparkan yaitu inti budaya positif yang begitu menarik sehingga termotivasi bagi guru-guru kita di sini yang belum menjadi calon guru penggerak. Maju terus Bu Ti Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik. Baik. Ya, hari ini kita akan membuat satu keyakinan kelas supaya kelas kita ada satu keyakinan untuk saling membuat kesepakatan kelas. Nah ya. Iya, sekarang sebelum kita membuat keyakinan kelas, Ibu akan memberikan teks briefing dulu. Ya.
Ibu ada 2 kunci. Yang pertama kelereng, yang kedua apa? Asyik. Ya. Dah, kita mulai ya. Kelereng. Asyik. Iya, bagus. Tepuk tangan sekali. Nah, sekarang kita buat satu yang 5 kelas. Ibu telah membagikan post-itnya. Silakan kalian tulis keyakinan kelas dan menempelkan. Silakan maju. Siapa yang mau? Silakan ditempelkan ke depan. Iya. Pelan-pelan. Yang rapi, yang sederhana. Iya, tempelkan. Yang sudah silakan duduk sayang. Anak-anak ibu yang sudah silakan duduk. Yang belum silakan ditempelkan. Cepat nak, cepat. Iya. Iya, bagus anak ibu. Campur aja warnanya. Iya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya. Di sini udah ada kesepakatan. Apa itu? Apa ini? Keyakinan kelas. Berarti di sini ada menghargai proses belajar. Bagus. Ada lingkungan belajar yang aman. Bagus sekali. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Boleh. Setiap anggota kelas perlu senang. Ya, kita perlu senang. Seperti ice breaking tadi, kita harus membuat kesenangan dulu, harus membuat gairah dulu, harus membawa lokal suasana yang harmonis, baru belajar, ya. Ini pagi peduli dan empati. Alhamdulillah. Berarti kita sudah ada satu keyakinan kelas. Berarti kita harus selalu mengikuti apa yang sudah ditetapkan di keyakinan kelas. Nah ya, ya, alhamdulillah sudah mantap. Ibu berterima kasih kepada kalian karena sudah ada satu keyakinan kelas untuk kelas kita, sehingga pelajaran-pelajaran ataupun yang telah kita sepakati di lokal ini berjalan dengan lancar dan aman beserta tertib. Nah ya, nah ini yang termasuk ke dalam budaya positif.